Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita luar biasa dan bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh berkumpul kembali, walaupun tadi mungkin agak sempat ada kendala ya Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karenanya sebentar kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan memuji nama Tuhan. Nama Yesus yang akan kita puji. Mari kita akan sembah nama Tuhan yang mulia, Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja, Yesus kami kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh sembah, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, hanya Yesus kami puja, Yesus kami puja, yang kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu.
berkuasa, yang bertahan, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan namamu, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dengan kasih Kristus, saya undang Bapak Kristiawan untuk masuk dalam doa pembuka. Silahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Boleh sampaikan tangannya? Amin. Dan saat ini mari kita akan memuji Tuhan lebih lagi, sebab Tuhan kita maha besar dan kita akan memujikan namanya. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih besar dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar
Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Angkat tangan kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan sebentar kita akan sambung lagu pujian yang mengatakan Allah ditinggikan, bahwa Allah kita besar, Allah kita ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Allah puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan. Silahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini, pada pagi hari ini, saya mau mempersilahkan memberikan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan
setiap kebaikan Tuhan saya persilahkan pada pagi hari ini. Apakah ada Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi kami ucapkan bahwa saudara-saudara kami di sini dalam keadaan yang betul-betul sehat semuanya. Ternyata bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semuanya dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Kami akan menyampaikan bahwa selama ini memang kami dalam keadaan yang sehat, ya. Dari mungkin kami sudah beberapa minggu tidak datang, bukan berarti kami itu melupakan Tuhan, bukan, ya. Tapi kita seringkali diajak bepergian, seringkali kita keluar kota juga menginap juga. Biasanya kalau yang namanya menginap itu kok ya delalah kok mesti setiap hari Sabtu dan Minggu. Tapi satu hal yang kami syukuri adalah terutama bahwa kondisi kami, saya katakan tadi bahwa kami sehat dan tidak kekurangan karena semuanya itu berkat dari Tuhan. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami bangga juga dengan saudara-saudara kami juga, terlebih juga kami mengucapkan banyak syukur dan terima kasih atas keberhasilan, ya. Ini maaf kami bukan berarti kami, tapi kami bersyukur dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana cucu saya yang kemarin 1 bulan yang lalu itu ikut tes untuk Krida Nusantara dari SMA Krida Nusantara di Bandung, baru diumumkan kemarin itu masuk, ya, masuk dari karena sesuai ataupun plafon yang akan diterima nanti berkisar antara 300 orang yang ada di Krida Nusantara di Bandung. Itu memang persaingnya cukup berat juga, seperti juga dulu cucu pertama saya yang masuk STIN itu sama beratnya, hanya ini masuk ke SMA. Jadi dari SMA 1 Boyolali, lalu dia sebulan yang lalu itu mengikuti tes di Bandung di Krida, bukan di Taruna Nusantara, itu kayaknya juga selevel juga, tapi mungkin dia lebih senang keluar Jawa Tengah. Jadi itu juga saya bersyukur sekali karena mereka dengan kekuatan, dengan nilai-nilai yang diperoleh dari pendidikannya di SMP, mereka juga bisa memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes sehingga mereka bisa lolos, dan kemungkinan daftar tanggalnya untuk daftar ulang itu mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 23 itu harus mengikuti harus mendaftarkan ulang. Ya, memang di sana itu memang di asrama seperti juga di Taruna Nusantara ataupun seperti yang di Angkatan Udara itu di Panasan sama juga. Itulah rasa syukur kami yang telah diberikan oleh Tuhan, di mana ada kesempatan, di mana ada kemudahan untuk sekolah, meskipun itu dari SMP ke SMA. Jadi ini sudah mulai cucu saya itu sudah kayaknya sudah
pas itu 9 itu kayaknya udah nggak naik lagi. Jadi 9 orang itu mereka sudah mulai beranjak besar. Jadi kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa mereka bisa melakukan dan menjawab tantangan untuk kehidupan masa depannya melalui sekolah-sekolah yang notabene ataupun katanya sekolah unggulan. Untuk itu kita akan rindu kita untuk menyanyikan. Nanti mungkin kita akan bersama-sama bukan nyanyi juga. Bersamamu Tuhan. Ya. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan hidup sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau
anugerahmu besar melimpah anugerahmu besar melimpah anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Ya, mungkin ada lagi yang ingin menyambung kesaksian pada pagi hari ini. Apakah ada mungkin satu lagi? Ya, mungkin belum ada, dan sebentar kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik dari kita. Dan untuk petugas kolektan bisa mempersiapkan diri, dan mari kita akan memujikan besarkan nama Tuhan. Besar, tiada
bersama-sama, dan saat ini sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima setiap firman-Nya, dan melalui setiap firman-Nya biarlah kita boleh mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut.
biarlah ini menjadi pengakuan kita bahwa kita memuji nama Tuhan yang begitu tinggi. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala masuk dalam doa firman pada pagi hari ini. Dan saya undang untuk hambanya maju ke depan. Ibu Gembala masuk dalam doa firman pada pagi hari ini. Ya, ya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan itu baik dan sampai hari ini kita boleh ada bagaimana kita ada adalah merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Puji Gusti, Bapak Ibu, para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita sedaya sami anggadhahi kapitadosan bilih Gusti wonten ing tengah-tengah kita sami lan Gusti badhe amberkahi. Amin. Puji Tuhan. Saya tahu
bahwasanya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu akan nyatakan, sehingga kita yang hadir saat pagi hari ini, tema pelayanan saya firman Tuhan yaitu Allah berkenan ditemui. Kenapa? Kalau Allah berkenan ditemui, berarti dia hadir di tempat ini. Tujuannya apa? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersama datang di tempat ini punya keinginan biar Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan sudah hadir sehingga hati kita limpah dengan sukacita. Apa yang kita harapkan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan kita tahu bahwa kita yang ada di tempat ini tidak sia-sia, tapi Tuhan pasti akan memberikan campur tangan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang kedua. Ya. Tapi yang saya ambil yang dia semua aja enggak apa-apa. Kita baca. 1, 2, 3. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi pada waktu kita datang di tempat ini, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Coba angkat tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Sudah pasti semua orang ingin hidup diberkati Tuhan dengan melimpah. Jikalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan dan hidup tinggal bersama-sama dengan Dia, percaya hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, mari dibaca. Mari. Ada yang mau baca? Semua. 1, 2, 3. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mencari akan Tuhan, dan kita boleh merasakan bahwasanya Tuhan itu hadir di tempat ini, dan kebenaran Allah yaitu firman Tuhan. Maka semuanya itu apa yang kita perlukan akan ditambahkan kepadamu. Artinya kedatangan kita di tempat ini pasti akan diberkati oleh Tuhan.
Siapa yang mau diberkati Tuhan? Haleluya. Pasti kalau bilang diberkati Tuhan, pasti ada senyum. Kita boleh berkata, haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia mencari Dia. Dan kita yang setia ada di tempat ini. Kita akan melihat yang pertama, orang yang mencari Tuhan akan mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya. 2 Tawarikh 14 ayat 6 dan ayat 7. Mari. Dua Tawarikh 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota berperang di Yehuda. Telah mengaruniakan. Terus ayat 7. Pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih datang karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Oh haleluya. Tuhan nyatakan kasih-Nya, Tuhan nyatakan pertolongannya. Apa yang mustahil pasti akan jadi kenyataan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang percaya kepada Tuhan itu ada di tempat ini. Haleluya. Kita baca di dalam Mazmur 62 ayat 2. Ayat-ayatnya banyak aja ya. Mazmur 62 ayat 2. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Karena Tuhan ada di tempat ini, maka sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada oleh karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus ada di tempat ini, berarti Tuhan itu mengasihi kita. Oh haleluya. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu kita akan tetap mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau orang yang goyah itu orang yang apa? Hah? Goyah, cepat tetap berubah. Makanya saya khotbahnya tidak usah panjang-panjang daripada nanti cepat berubah pulang, tapi di sini enggak. Haleluya. Wow, luar biasa. Tuhan itu baik ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang kedua kita akan melihat orang yang mencari Tuhan akan menerima rahmat, kasih karunia
kita baca Ibrani 4 ayat 16. Mari. Ibrani 4 ayat 16. Ya. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia itu kadang kita itu tidak berpikir seperti apa, tapi apa yang kita ingini Tuhan katakan. Kasih karunia-Nya untuk kita semua yang berkumpul pada saat pagi hari ini di tempat ini. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan, pasti kelihatan dari apa? Senyuman, senang, hatinya sukacita, tidak trauma, tidak apa? Stres, tapi semua kasih dan pertolongan Tuhan nyatakan. Saya mau tanya, siapa yang di sini semua yang diberkati Tuhan angkat tangan? Yang diberkati Tuhan angkat tangan. Lah kalau diberkati Tuhan pasti ada senyuman. Jangan sampai kita ini merenggut apa ya? Cemberut ya. Ada trauma. Wah, karena apa? Karena menghadapi banyak masalah hari-hari ini. Tapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti ada sukacita. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan. Nah itu karena berkat Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya. Nah selanjutnya yang ketiga, orang yang mencari Tuhan pasti akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan melihat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Ya. Kita akan baca 1, 2, 3. Kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti Tuhan akan memberikan penolong. Jangan sampai kita stres, jangan kecewa dengan kita kalau menghadapi segala perkara. Wah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu memperhatikan kita semua. Dan yang diperhatikan Tuhan itu ada di tempat ini. Oh haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, setelah ini Roh Kudus, ya Roh Tuhan juga akan nyatakan sebagai penolong yang menyertai kita dimanapun kita berada. Dan saat ini pun penolong yang daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus, memenuhkan kita semua, menyertai kita semua, sehingga kita semua menghadapi segala perkara bukan dengan kekuatan manusia, tapi karena pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Dia adalah Roh Kudus, adalah penolong yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang keempat,
Orang yang mencari Tuhan, hidupnya dipelihara Tuhan. Siapa yang di sini yang dipelihara oleh Tuhan? Yang angkat tangan. Berarti kalau yang angkat tangan, betul. Memang Tuhan sudah memberikan pertolongan bagi orang yang percaya. Saya pun juga sekarang sudah ditolong oleh Tuhan dan campur tangan yang Tuhan nyatakan sehingga sampai hari ini saya boleh ada sebagaimana kami ada. Saya kan kemarin dulu cerita pada waktu saya jatuh umur 16 tahun, sekarang sudah umur 62 tahun, tapi tetap ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau waktu itu saya berat, dilempar 3 meter, kan biasanya bisa tidak tahu keadaannya. Tapi sekarang saya sudah 62 tahun. Berarti Tuhan tetap memberikan pertolongan dan kasih umur. Siapa di sini yang ingin umurnya panjang? Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau dokter yang ketemu, saya kalau biasanya kontrol itu, dokternya tuh selalu bilang apa? Pak, jangan lupa untuk sana sini biar sehat gitu toh. Jalan. Suruh supaya jalan. Saya belum diperbolehkan untuk naik motor. Kalau jalan-jalan itu bisa diperbolehkan, tapi kalau naik motor tapi saya sudah naik motor. Loh, karena Tuhan kan bilang bahwa Dia akan menyertai, memberikan pertolongan, dan campur tangan Tuhan itu luar biasa. Ya, saya naik motor sama Bu Agus. Wah, ke tempatnya hamba Tuhan. Wah, ada sukacita. Nah, kalau saya kira-kira sudah cuma jalan itu, kalau pada waktu itu tidak bisa jalan, saya tangannya kan gini terus. Nah, kalau tidak bisa jalan kira-kira gimana? Kalau saya pasti datang sama Tuhan, biar saya dipanggil Tuhan aja. Saya siap. Tapi kalau tidak bisa apa-apa, tapi 2 bulan Tuhan nyatakan kuasanya, karena doa kita dikabulkan Tuhan. Dan tidak bisa apa-apa, 2 bulan saya bisa berjalan, bisa naik motor, bisa nyetir mobil. Sampai mana? Bukan sudah, saya sana sini sudah tidak masalah. Nah, kemarin diberkati Tuhan, mobilnya ya baru. Kalau kan kemarin dulu kan seringkali macet, tapi sekarang kelihatannya puji Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Amin. Dan Tuhan pun memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di tempat ini. Kenapa? Semuanya kita diberkati. Dulu cuma punya motor 1 di sana sini jemaatnya, tapi sekarang motornya banyak, motornya juga banyak. Amin. Nah, kalau jemaatnya semuanya diberkati, pendetanya tidak diberkati gimana? Ya, kalau pendetanya diberkati Tuhan, pasti jemaatnya juga diberkati Tuhan. Kita alami campur tangan yang daripada Tuhan, sampai orang yang bilang apa? Pak, kok berani-beraninya gua naik jalan wah, itu enggak apa-apa sampai Jogja. Kalau orang bilang enggak usah,
Lah saya pelayanan saya ada di Jogja. Nah kalau saya tidak sana, lah jemaat sekarang saja sudah lumayan lagi. Kemarin dulu pas saya tidak datang, ya sudah agak berkurang. Tapi sekarang ya sudah lumayan lah. Yang kami pakai itu berkat Tuhan. Biasanya saya dulu pernah kontrak, tapi sekarang tidak kontrak. Yang saya pakai untuk pelayanan di sana itu pada waktu itu mau dijual. Saya suruh pakai 1000 meter. Saya bilang, wah kira-kira gimana ya? Nanti kalau mau dijual sama saya ini bisa bingung juga. Tapi saya karena pertolongan Tuhan, sehingga apa? Rumahnya itu dia adik saya bilang, kalau ini rumah ini laku, sudah nanti tak beli yang kecil aja. Itu 1000 meter yang dipakai kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan sudah 8 tahun kami pakai. Pada waktu itu mau dijual. Sekarang 8 tahun masih kami pakai. Dan kami tetap pelayanan di sana. Haleluya. Jadi yang mustahil itu pasti akan jadi kenyataan. Dan itu pasti akan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di tempat ini. Yang mustahil itu pasti akan terjadi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita baca Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, berarti kita tetap beribadah, itu Tuhan nyatakan. Dan kebenarannya, kita dekat sama Tuhan. Ya, kita di sini ini tadi saya pertama kali ibadah mesti ada duta-duta gitu. Setelah itu nyanyi-nyanyi semua, ya, dirasakan hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Sekarang firman Tuhan disampaikan, pasti Tuhan itu juga hadir di tempat ini, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Ya, inilah kebenaran yang daripada Tuhan, supaya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, wah, apa yang kita inginkan, Tuhan akan memberkati kita. Dan tidak ada yang kekurangan. Coba orang yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Dan akan ditambahkan lagi berkat Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan, itu pasti. Hari-hari yang akan datang tidak ada perubahan. Kasih Tuhan itu tetap Tuhan nyatakan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan surga. Dan kita tahu bahwa jika kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita, mintalah apa saja, pasti kita akan diberi. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yuk. Kita baca 1, 2, 3.
Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pak diem, mesti saya sih bilang, gimana? Amin. Kalau enggak, diem. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, berarti tinggal di dalam Tuhan. Artinya jangan sampai kita berubah. Kenyataannya apa? Kita tetap beribadah. Amin. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan. Kan hari-hari ini banyak yang firman Tuhan didengar, tapi banyak yang lupa. Tapi di sini semuanya jemaat Tuhan. Wow. Baca firman, enggak lupa firmannya masuk kemana? Lupa diem. Masuk ke hati kita. Dan firman Tuhan itu pasti akan jadi kenyataan. Oh haleluya. Puji Tuhan. Nah, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Janji Tuhan, firman Tuhan itu akan jadi kenyataan bagi orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu ada di mana? Di tempat. Haleluya. Puji Tuhan. Artinya besok minggu juga datanglah. Oh haleluya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk itu hiduplah di dalam pertobatan, dalam kekudusan, bertekun dalam doa, dan lakukanlah segala firman-Nya dengan benar. Percayalah, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ada di tempat ini. Puji Tuhan. Allah kita bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat dengan kita dan berkenan ditemui. Carilah Tuhan dengan kesetiaan penuh, maka semuanya akan dilimpahkannya kepadamu, kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati. Oh haleluya, kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyatakan akan kasih Tuhan. Kita hadir dalam ibadah karena Tuhan hadir di tempat ini. Dan kesulitan kita, waktu yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tapi berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan ada di tempat ini. Oh haleluya. 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 Tuhan Yesus setia. Tuh. Ya sahabat kita. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus setia, Dia sahabat kita. Haleluya. Dalam
Haleluya. Haleluya. Bapak Suwarli masuk dalam doa. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sudah diberkati Tuhan melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan sebentar saya akan membacakan pengumuman untuk sepekan ke depan pada hari Rabu 20 Maret 2024 ibadah tengah minggu pukul 7 malam dengan leadernya Ibu Tuti. Jumat 22 Maret 2024 ada latihan pelayanan pukul 7 malam. Sabtu 23 Maret 2024 ibadah pemuda dan remaja pukul 5 sore. Setengah 6 sore. Untuk Minggu 24 Maret 2024 ibadah raya pukul 7 pagi, leadernya Ibu Anton, singer Saudara Imam dan Saudari Edna. Untuk Asar Bapak dan Ibu Tri dan Bapak dan Ibu Heri. Petugas persembahan Saudari Magda, Saudari Ivana, Saudari Sarah. LCD saya sendiri. Multimedia Saudari Karin. Pelayan musik Bapak Kristiawan, Bapak Dedi, Saudara Gilang, Saudara Galang. Sekolah Minggu Ibu Indah. Mungkin ada tambahan lagi dari pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, semua sudah diberkati. Amin, nggih. Ya. Saya hanya ingin mengingatkan saja, seperti kemarin sudah disinggung Pak Kris kaitannya dengan ibadah Paskah, ya. Saya di sini mau menawarkan Bapak Ibu Saudara, pengen ini piye acarane, gitu aja langsung. Dari sebelah selatan mungkin grup Bu Wiwi dan rombongan ke belakang, pengennya apa? Ya, daripada kita ngumpul-ngumpul kadang bisa ngumpul, ya langsung kita voting di sini aja. Piknik ya. Yang lain? Pejaman kasih. Kemudian yang bangku tengah, idem atau pejaman kasih atau ada pejaman? Bangku yang utara, mesti idem ya, golek tar. Oke. Kemudian ini kita sepakat besok ibadah tanggal 31 Maret ya, ibadah Paskah pejaman kasih. Teknis. Jumatnya ya? Oh, ya sekarang ibadahnya mau Jumat atau dijadikan satu minggu. Nah, ini saya tawarkan lagi juga karena ya toh? Ya, tapi ya Jumat atau ibadah tapi perjamuan kasihnya dilaksanakan pada hari Jumat atau hari Minggu. Yang setuju hari Minggu angkat tangan, gitu aja. Ya. Yang nggak angkat tangan kita kira berangkat enggak Minggu. Ya, kita sepakat berarti untuk merayakan Paskahnya dilaksanakan perjamuan kasih pada hari Minggu. Ngoten nggih, diperhatikan. Nah. Nggak jadi piknik ya, yang mau piknik silahkan tapi ke gereja dulu, habis itu baru piknik ya. Ya, kemudian teknisnya bagaimana perjamuan kasihnya? Bapak Ibu membawa makanan sendiri dari rumah, masak atau bagaimana? Ada usul lagi mungkin? Monggo. Ya makanya silakan usul. Ini makan dari rumah sendiri, masak sendiri, bawa sini makan di sini bareng. Mungkin ada usul lain? Monggo. Ngaten Pak nggih? Ya. Pripun Pak Suwarli? Ngaten mawon? Pak Wit, pripun Pak Wit? Pak Sam? Idem. Mungkin yang lain Pak Heri? Untuk ibu-ibu?
Ya, ngoten. Jadi teknisnya besok silakan Bapak Ibu Saudara yang longgar ya. Bisa masak dari rumah, kemudian nanti kita bareng-bareng di sini kita laksanakan perjamuan kasih setelah ibadah ya, hari Minggu tanggal 31 Maret. Nggih, untuk ibadah jamnya tetap mungkin kita laksanakan setelah ibadah selesai ngoten nggih. Jadi nah, kembali sekarang untuk hari Jumatnya. Monggo kita melaksanakan ibadah atau tidak ya. Kita sepakat aja karena ketika nanti kita laksanakan ternyata banyak yang nggak hadir juga sayang juga. Tapi ketika nanti kita laksanakan ya konsekuen hadir kan seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang Jumat pengen ibadah angkat tangan. Tetap diadakan. Nah, jadi bingung ini. Mas Kris mungkin di sini Mas Kris. Mas Kris sini. Ayo Mas Kris sini. Ini kaitan ibadah soal bukan ranah saya. Saya hanya ajak saja soalnya. Ya, monggo. Ngomong alon-alon banter-banter. Monggo Mas Kris. Ya, untuk Jumat saya rasa karena memang Jumat itu kan Jumat Agung. Ya, kita tetap adakan ibadah. Hanya mungkin permasalahannya di jamnya aja. Mau diadakan paginya seperti biasa jam 7 atau mungkin kalau lebih siang mau jam 9 atau jam berapa atau mungkin di sore harinya. Nah, monggo saya menawarkan kepada Bapak Ibu mau untuk hari Jumatnya jam berapa. Kalau Minggu kan tetap seperti biasa tanggal 31-nya tetap seperti biasa tanggal 29 Jumat Agungnya mau ibadah jam berapa? Pagi seperti biasa atau lebih siang atau lebih pagi? Seperti biasa tetap jam 7. Ya, gitu ya. Berarti untuk hari Jumat tanggal 29 Maret kita ibadah Jumat Agung tetap jam 7 pagi. Nanti hari Minggu 31 Maret ibadah kebangkitan Tuhan Yesus jamnya tetap sama dengan acara nanti perjamuan kasih. Itu mungkin ada usul lagi. Ya, untuk undangan dari BKGS seperti yang minggu lalu sudah dibacakan, yaitu ada pamfletnya di mading papan pengumuman, bisa nanti sambil dibaca. Terkait kegiatan bansos juga ada. Itu hari Minggu itu ada ibadah tanggal 31-nya itu ada ibadah di Pancasila jam 3 ya, jam 3 sore. Jadi untuk agenda kita seperti itu. Deal? Ya. Ya, terima kasih. Nggih, monggo Pak Sam. Lah, waktu usul Pak Sam, kasihan yang pengen mau bawa banyak ya. Lah, mungkin di sini ada yang mau bawa pulang juga. Jadi kalau kelebihan dibawa pulang. Kan begitu aja Pak. Karena gini Pak, takutnya kita batasi sedikit ternyata banyak, makannya banyak. Ya, dan kurang-kurang. Lebih baik mungkin ngeten Pak. Kelebihan enggak apa-apa, nanti terus dibagi aja biar ada jemaat yang bawa. Saya yakin pasti bawa. Kalau enggak ada nanti saya yang bawa pulang wis. Ya. Ya.
Jadi begitu kesepakatan atau keputusannya. Yang pertama, untuk ibadah Jumat Agung kita laksanakan jam 7 pagi. Diharapkan bisa hadir semua. Kemudian untuk tanggal 31-nya setelah selesai ibadah tetap sama ibadahnya jam 7, dilaksanakan perjamuan kasih ya, untuk Bapak Ibu bisa masak di rumah kemudian dibawa ke sini untuk kita makan bersama-sama. Kemudian harapan saya ketika nanti mungkin biasanya kita terkendala dalam hal bersih-bersih. Mungkin alangkah baiknya mungkin Bapak Ibu ya, kita usul aja, kita nyewa orang yang bersih-bersih, kasih duit gitu aja biar nggak ngerepotkan keluarga pastori ya. Itu atau mungkin siapa yang mau tetap nanti dari bendahara dianggarkan untuk bersih-bersihnya biar orang repoti ya. Kemudian ditambah lagi tanggal 31 sorenya ada ibadah di Pancasila jam 15 atau jam 3 sore. Diharapkan bisa hadir semua karena saya mendengarkan juga untuk mendapatkan izin ibadah di Pancasila itu prosesnya susah sekali. Ketika sudah diizinkan, mosok tidak terlaksana dengan baik, nanti malah menjadi evaluasi, besok lagi bisa jadi tidak dilaksanakan karena tidak banyak yang hadir. Ya, diharapkan tanggal 31 sore jam 3 sore yang tidak ada kegiatan bisa menghadiri. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita semua sudah dengar pengumuman dan saya yakin Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saat ini berkumpul di tempat ini pasti akan hadir dalam setiap acara yang tadi disampaikan. Amin. Pokok diem. Puji Tuhan, dan kita akan akhiri acara ibadah kita dan kita semua bangkit berdiri. Oh, haleluya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Tuhan
Haleluya. Amin. Haleluya. Ya lama. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan hadir di tempat ini dan sudah memberkati kami semua. Sebentar kalau kami akan tinggalkan tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terimalah berkat dan anugerah daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati kita dari saat pagi hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih.